Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Pisces. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025. Ya, ini sudah akhir tahun dan kayaknya benar-benar waktu yang tepat untuk membacakan bagaimanakah kalian di tahun 2025. Pasti para zodiak Pisces ini sangat penasaran ya, bagaimanakah perjalanan hidup kalian di tahun 2025. Jadi di sini saya akan membacakan seperti biasa ya, general reading, keuangan, karir, pesan semesta, asmara dan kesehatan kalian. Ya, cuman bedanya di sini setiap bacaan general reading ada 2 file, keuangan ada 2 file. Jadi kalian pilih ya, biar lebih resonate lagi ke kalian. Khusus untuk tahun 2025 spesial saya buat seperti itu. Ya, lumayan durasinya lumayan panjang, tetapi demi kalian biar bisa lebih resonate gitu ya, dan mungkin bisa menjadi afirmasi positif juga untuk kalian, bisa menjadi mungkin penyemangat juga ya. Dan sebelum itu saya ingin menginfokan bahwa di Nawang Wulan Channel ada Nawang Wulan membership. Jadi kalian yang mungkin belum tahu dan belum biasanya mungkin ada aura, kalian sudah pernah resonate dengan aura tiap hari, tetapi di sini khusus weton kalian sesuai dengan pasaran Jawa kalian. Dan mungkin para sahabat Pisces ini belum tahu nih weton kalian gitu atau pasaran Jawa kalian, bisa googling, very easy ya. Jadi tinggal ketik mungkin contohnya tanggal 1 Maret 1989. Ketik weton atau ketik pasaran Jawa 1 Maret 1989, langsung muncul di Google sesuai dengan weton kalian. Sangat mudah ya. Dan masih aura tiap hari khusus pasaran Jawa ya, masih belum ada video baru ya. Karena memang tiap bulan videonya cukup banyak, jadi masih belum ada waktu untuk nambah lagi gitu ya. Semoga next year saya diberikan kesehatan dan kemudian untuk mungkin ada tambahan lagi untuk video untuk mungkin pasangan zodiak atau mungkin pasaran Jawa, tapi saya belum janji ya ini karena sangat banyak videonya. Oke. Kita berlanjut ke general reading untuk Pisces ya. Jadi di sini ada file A dan file B. Jadi general reading Pisces 2025 ada file A dan ada file B. Jadi sudah ada di bawah video, nanti ada timestamp ya. Kalian renungkan dulu, kalian tarik nafas dalam-dalam, mungkin pejamkan mata. Mana yang lebih ketarik ke kalian, A atau B? A atau B gitu ya. Oke, saya akan bacakan untuk Pisces file A general reading dan semoga ya, kita saling mendapatkan dulu. Semoga Pisces di tahun 2025 semakin sukses. Semoga Pisces di tahun 2025 semakin berjaya, semakin sejahtera, semakin rezekinya juga banyak dan berlimpah ya untuk kalian. Jadi semoga kalian semakin tambah-tambah semuanya. Tambah iman, tambah takwa, tambah rezeki, tambah dewasa, dan pastinya tambah berakhlak mulia. Amin ya. Oke, next. Bagaimanakah file A? General reading untuk tahun 2025 Pisces. Saya akan shuffle dulu general reading. Ya, saya tata dulu. General reading untuk tahun 2025. Semoga ini bisa resonate ke kalian ya. Dan kalau tidak resonate, mungkin energi ini bukan untuk kalian. So, jangan marah-marah di kolom komentar. Saya hanya manusia biasa ya. Saya hanya manusia biasa, pinginnya sih kalian resonate semua, tapi itu impossible, itu tidak mungkin. Secara algoritma pun, secara hitung-hitungan nggak mungkin. Kita ini seperti kayak ilmu perbandingan aja ya, jadi pastinya ada yang resonate, pastinya ada yang tidak. Semoga kalian yang nangkring ke sini resonate ke kalian juga. Oke, di sini ada the moon and water. Ya, the moon and water. Kita lihat lagi. Ada Eight of Arrows ya, Eight of Arrows atau struggle di sini. Di sini ada King of Stones ya. Saya ambil 7 kartu. Ada Seven of Stones. Ada Knight of Arrows ya. Di sini ada Knight of Arrows. Di sini ada Eight of Stones ya. The bottom of di sini the last card ya, bukan the bottom, Six of Vessels, Six of Cup biasanya.
Oke. Kita pakai kartu Lenormand juga ya, biar bisa lebih detail membaca energi kalian. Bagaimanakah tahun 2025 untuk Pisces? Di sini ada The Bear. Di sini ada The Gentleman. Di sini ada The Mountain. Oke, sebentar. Sambil lagi kita lihat. Oke, di sini ada pay attention to signs ya, pay attention to signs. Jadi memperhatikan tanda-tanda, memperhatikan mungkin bahwa di tahun 2025 itu banyak signs dari semesta, dari Tuhan, dari semesta ya, dari Tuhan ke semesta, semesta ke kalian. Itu banyak signs for what gitu ya, untuk apa. Jadi memang di sini sepertinya dari tebaran kartu ini ada The Mountain. Tahun 2025 ini Pisces masih menghadapi ujian yang cukup berat. Ibarat kata Pisces ibarat kata masih struggle ya, karena di sini tadi memang ada struggle. Eight of Earth di sini menandakan bahwa struggle kamu luar biasa di tahun 2025 ya. Mungkin kok diuji lagi sih, kok terus diuji ya. Selalu saya pasti mengingatkan kalian bahwa kita masih hidup. Kalau kita tidak ingin diuji berarti kita sudah innalillahi ya. Jadi kalau kita masih ingin panjang umur ya, kita harus happy. Tuhan masih menguji kita, berarti Tuhan masih menginginkan kita hidup. Tuhan masih percaya bahwa kita itu akan bisa menjalankan amanah yang diberikan Dia gitu ya. Berarti Tuhan tuh masih benar-benar percaya banget bahwa kita itu punya kemampuan dan bermanfaat bagi mungkin semesta ya, bagi makhluk hidup di sekitarnya, atau bagi kehidupan kalian. Di setiap kehidupan kalian pastinya, kalian pasti memerankan peran utama di dalam kehidupan kalian ya. Jadi di situ peran utama kalian apa? Jadi peran utama itu selalu memang yang baik gitu ya. Kalau di film-film yang baik, yang banyak berkorban, yang mungkin banyak sabar ya, yang benar-benar punya tanggung jawab, itulah ya. Di sini memang Pisces ya, kamu tuh masih punya tanggung jawab cukup besar ya, cukup banyak ya. Bahkan kamu masih ibarat kata tahun 2025 tuh tahun dimana kamu masih mendaki ke puncak. Belum sampai ke puncak, tapi masih proses untuk kamu ke puncak. Jadi apapun itu, kalau saya merasakan energinya ya, energi negatif memang masih lumayan tinggi. Jadi struggle kamu tuh luar biasa lah intinya. Untuk pile A ini benar-benar memang bukan menakut-nakuti ya. Ini memang kenyataannya bahwa kamu harus prepare, harus siap bahwa ternyata di tahun 2025 itu benar-benar ada tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Pisces pile A ini. Tantangannya benar-benar extraordinary banget gitu ya, luar biasa banget. Kenapa kok kamu dikasih tantangan yang luar biasa di sini gitu ya? Yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan benar-benar kayak, kenapa di sini ada wolf gitu ya? Ada mountain, ada wolf ya, ada gunung, ada serigala. What is it gitu ya? Apakah ini gitu ya? Ya, di gunung, mendaki gunung pastinya tidak mudah ya, sudah tidak mudah. Hati-hati kalau ada hewan, ada ibarat kata hewan buas gitu ya, ada singa, ada macan, ada serigala. Ini maksudnya apa? Ini adalah tantangan-tantangan kamu bahwa kamu harus hati-hati gitu. Kamu harus hati-hati bahwa nanti di tahun 2025 akan ada seseorang yang mungkin nggak baik ke kamu, seseorang yang tidak tulus sama kamu, itu pasti ada. Nah, di tahun 2025 itu akan ada pertemuan kamu dengan seseorang dari masa lalu. Di sini ada Six of Cups ya. Jadi di sini ada pertemuan dari seseorang dari masa lalu, dan be careful bahwa seseorang dari masa lalu ini adalah seseorang sebenarnya membawa energi negatif lumayan tinggi. Ya, jadi kamu harus hati-hati dengan teman-teman yang kelihatannya glow up, yang kelihatannya sukses, tetapi ternyata itu hanya fata morgana. Nanti tahun 2025 itu akan bertemu dengan banyak teman-teman kamu di masa lalu yang di situ sebenarnya banyak juga fata morgana ya. Karena pada saat kamu mendaki gunung, kamu harus teliti. Pada saat kamu menjadi seorang pendaki, kamu harus benar-benar teliti, kamu harus benar hati-hati, jaga ucapan, jaga perilaku, ya harus menjaga kebersihan ya. Kalau kita mendaki ya, pastinya itu adalah sebuah filosofi bahwa kamu harus selalu menjaga diri kamu untuk tetap baik.
Karena untuk mencapai ke puncak, kamu harus menjaga dirimu untuk tetap sehat jasmani dan rohani pastinya ya. So, di sini ada healing. Oke, di sini ada the moon and on water ya, the moon on water. Di tahun 2025 adalah tahun dimana memang masih dengan banyak ada hal-hal yang bikin kamu mungkin agak insecure, atau ada kesedihan-kesedihan yang masih kamu harus hadapi, kesedihan-kesedihan di dalam menghadapi kehidupan kamu. Wajar sekali, kita manusia punya perasaan, punya hati. Pastinya kita sedih, masih mungkin masalahnya masih belum yang kelar gitu ya. Dan masalah ini adalah runtutan dari tahun 2024 atau dari tahun-tahun sebelumnya, yang kamu harus masih menyelesaikan masalah ini dan masih menghadapi masalah yang sama di tahun 2025. Tahun 2025 ini untuk Pisces pile A akan mengeluarkan dirimu. Di sini ada skill, mengeluarkan dirimu untuk menjadi seseorang lebih kreatif. Mungkin di tahun 2024 skill kamu belum keluar, tetapi tahun 2025 karena kondisi ini gitu, sehingga membangkitkan gitu ya, membangkitkan sesuatu yang baik pada diri kamu. Jadi semua itu membawa hikmah gitu loh. Ujian membawa hikmah. Akhirnya kamu keluar nih skill kamu yang selama ini kamu pendam. Akhirnya kamu mau nih melakukan sesuatu hal yang selama ini kamu mungkin kurang effort ya untuk bisa merubah hidup kamu, tetapi tahun 2025 kamu bener-bener effort banget ya, effort banget untuk bisa menuju ke tujuan hidup kamu. Aku ingin sukses, aku ingin ke sana. So kayak kamu bisa lebih keras kayak untuk menggali semangat kamu, menggali potensi yang ada di diri kamu, semua kamu keluarkan Pisces ya. Di tahun 2025 benar-benar skill kamu tuh keluar semua gitu ya. Seolah-olah kayaknya jangan dipendem memang gitu ya. Dan di sini ada Knight of a Rose ya. Jadi memang kamu tadi kan kamu harus peka dengan tanda-tanda gitu ya. Jadi misalnya kamu ibarat kata merasakan sesuatu nih, bertemu dengan seseorang, kamu nggak serak, orang ini sepertinya nggak baik. Di tahun 2025 harus mendengarkan hati kamu ya, karena itu tadi ada tanda-tanda sebenarnya Tuhan tuh menyelamatkan kamu. Orang itu tidak semua itu orang itu harus indigo sebenarnya. Tuhan itu sangatlah maha adil, bahwa kamu tuh selalu diberi kepekaan untuk sebenarnya mau ketemu orang aja kamu sudah kayak kayaknya ada orang yang nggak bener deh ini ya. Kamu pasti bisa kayak, walaupun bukan kamu tuh seorang peramal ya, bukan, tapi kamu masih bisa dari gerak-gerik orang, dari body language orang tersebut, kamu bisa merasakan bahwa orang ini energinya begini ya, pasti begitu. Kok rasanya begini, hati kamu tuh selalu jujur gitu ya. So tahun 2025 memang masih dengan banyak sekali, bahwa di sini ada healing, ada seven of Sword ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang mesti kamu perbaiki. Banyak sekali bagaimana caranya kamu bermeditasi, mengoreksi, menganalisa, apa sih yang salah, yang masih salah, apa sih yang perlu aku perbaiki lagi dari diriku sebagai seorang manusia. Di sini ada the gentleman. The gentleman ini adalah ibarat kata indikasi bahwa kamu harus siap menyalahkan diri kamu untuk apapun. Kamu harus siap-siap berkaca. Aku yang kurang ini, aku yang kurang ini. Selalu berani untuk mengoreksi diri kamu. Ya, tahun 2025 adalah tahun dimana kamu harus selalu mengoreksi diri kamu. Ya, jangan tunggu dikoreksi dengan keadaan sehingga kamu dibuat sengsara dulu, dibuat ada kena musibah dulu baru kamu sadar, jangan. Tetapi every time sesuai dengan keyakinan kalian, kurang ibadahku hari ini apa? Mau tidur itu dikoreksi. Hari ini aku melakukan apa? Kayak ada analisis terus ya, setiap hari. Aku tadi koreksinya bagus ya. Apa yang aku lakukan hari ini? Apa yang aku lakukan sebelumnya? Kenapa semuanya jadi mudah hari ini? Jadi dari mindset kamu, dari perilaku kamu, dari mungkin semua hal yang ada di dalam diri kamu pelajari gitu ya. Tahun 2025 kita lihat lagi. Masih dengan The Bear, ini adalah berhubungan dengan itu tadi, bahwa ada kekuatan yang cukup besar sehingga kamu lebih tegar, lebih kuat daripada tahun sebelumnya. Dan kamu lebih dewasa. Tahun 2025 ini, si Pisces pile A ini lebih dewasa, lebih bijaksana. Tidak seperti tahun 2024 ya. Jadi di akhir-akhir tahun 2024 mungkin sudah ada perubahan itu. Tetapi tahun 2025 benar-benar perubahannya cukup signifikan. Pisces yang mungkin dulu itu nggak mau ngoreksi dirinya atau nggak mau dikoreksi, tahun 2025 sudah berubah. Dia menjadi orang yang mau membaca dirinya, mau dikritik,
dia mengkritiki semua perbuatannya selama ini kenapa begini begitu, jadi lebih dewasa. Jadi tahun 2025 tuh kalau aku lihat energi kamu lebih besar ya, energi positifnya lebih besar. Ya walaupun energi negatif masih besar, aku rasakan juga masih berkabut. Berkabut itu di sini memang ada sesuatu yang masih kamu tuh masih mencari, masih memenuhi gitu. Ibarat orang tuh masih kayak oke, semua orang tuh pasti ada poin ya. Sudah ada poin A, B sampai Z, let's say kayak gitu. Kamu masih ada di seperempat huruf itu tadi, A, B, C, D, E, F sampai yang C, H gitu ya. Belum I, J, K, L belum gitu. Jadi masih proses seperti itu yang masih banyak sekali pencapaian yang perlu dilakukan oleh Pisces. Jadi di tahun 2024, tahun dirimu kamu harus kuat. Hati-hati dengan seseorang yang baru dari masa lalu ya. Itu tadi poinnya, hati-hati. Dan trimester awal itu rezeki kamu lumayan bagus ya. Cuma kamu harus hati-hati. Apa ya? Hati-hati kenapa? Di trimester awal itu ibarat kata kamu sangat berapi-api atau kamu sangat bersemangat akan sesuatu, tetapi jangan terlalu kebablasan ya. Kamu harus tetap apa itu tadi, ada sesuatu yang bisa nge-balance kamu gitu. Kamu harus bisa tetap berkesadaran gimana nih biar gak kebablasan. Ada sesuatu yang jangan terlalu berlebihan juga gitu ya, tapi jangan terlalu low juga. Memang kita tuh harus sedang-sedang tuh gimana terus biar kita stabil. Nah di trimester awal tuh masih kayak mungkin pendadaran seperti itu. Trimester kedua tahun 2025 ada energi negatif lumayan tinggi ya. Di sini biasanya memang ada ujian atau ada sesuatu yang agak berat di trimester kedua itu. Tapi trimester ketiga sudah beda, energi positifnya lebih tinggi dan lebih mereda. Jadi mungkin berat-beratnya tuh di trimester kedua untuk tahun 2025 ya. Oke, next, bagaimanakah general reading untuk Pisces Pile B? Kita shuffle dulu ya, bagaimanakah Pisces Pile B. Saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada Three of Cups ya. King of Cups. King of Pentacles, the Chariot, ada Four of Cups. Oke, di sini ada Eight of Cups. The bottom of the deck di sini ada Four of Pentacles. Wow, Four of Pentacles. Kita lihat lagi. Jadi di sini ada self sabotage ya, self sabotage. Kita lihat untuk kartu nomornya. Ups. Di sini ada the mountain. Di sini ada the dog ya. Di sini ada the anchor. Oke, kita baca ya. General reading untuk Pisces Pile B. Pisces Pile B tadi the bottom of the deck dari kartu tarotnya adalah Four of Pentacles. Four of the budgeting ya, holding on to people. Di sini ada ibarat kata boarding, ada control ya, ada financial stability. Tahun 2025 mungkin rezeki Pisces yang Pile B ini lebih bagus daripada tahun 2025. Tetapi diingatkan di sini ya, pada saat rezeki kamu sangat bagus, kamu harus bisa mengatur keuangan kamu. Makanya di sini ada budgeting ya, mengatur keuangan kamu, hati-hati. Kamu harus benar-benar mengamankan keuangan kamu dulu ya. Jangan terlalu gegabah karena memang kondisi keuangan Pisces Pile B di tahun 2025 ini benar-benar energinya itu aura goldnya lagi tinggi, energi kekayaan, energi keuangannya itu lebih tinggi daripada tahun 2024. Jadi rezeki kamu lebih bagus, semuanya lebih bagus ya dan lebih baik. Karena di sini juga ada King of Pentacles ya, yang menandakan bahwa kamu lagi ibarat kata
sukses, ada kesuksesan yang kamu raih dari finansial kamu. Keuangan kamu mengalami kesuksesan, ada peningkatan yang bagus di tahun 2025. Sehingga kalau King of Pentacle di sini menandakan apa? Jadi income kamu lumayan bagus, lumayan stabil. Kamu punya income, punya pemasukan yang stabil sehingga bisa kayak membuat hidup kamu tenang di every month di tahun 2025 itu kamu tenang. Income kamu ternyata lebih baik. Tetapi di trimester awal, kamu harus hati-hati untuk income kamu ini. Trimester awal ini ujian keuangannya cukup besar. Kayaknya banyak sekali pengeluaran yang harus kamu keluarkan di tahun 2025 di trimester awal. Trimester kedua juga lumayan, tapi yang paling energi negatifnya untuk keuangan tuh di trimester awal tahun 2025. Energi negatifnya lumayan tinggi ya, jadi kayaknya banyak kebutuhan mungkin, atau memang banyak sekali hutang-hutang yang harus dilunasi oleh Pisces Pile B ini, atau mungkin punya pinjaman atau punya cicilan ya. Jadi kayak banyak lubang-lubang yang harus ditutup dulu. Di 3 bulan pertama tahun 2025 itu benar-benar struggle untuk keuangan kamu luar biasa, tetapi income kamu juga bagus ya. Sudah mulai kamu rasakan mungkin di Desember bahwa income Pile B ini di Desember 2024 sudah mulai bagus gitu. Dan di sisi lain ada The Star ya di sini, bahwa The Star ini menandakan bahwa memang banyak sekali sebenarnya mimpi-mimpi yang terwujud dari keinginan Pisces Pile B. Mimpi-mimpinya apa? Macam-macam pastinya, kalian macam-macam. Ada yang mungkin pengen punya rumah, pengen punya mobil, atau pengen punya pekerjaan tetap gitu ya. Jadi beberapa Pisces Pile B ini mengalami situasi kondisi kehidupannya lebih baik. Nah, tetapi dari sini masih ada The Mountain. The Mountain di sini sebenarnya mengindikasikan bahwa hidup kamu masih dengan banyak perjuangan. Ya, tetapi di sisi lain kamu punya orang-orang sekeliling kamu yang menyayangi kamu. Kamu banyak orang yang baik sama kamu di tahun 2025. Meski mungkin ujiannya si Pisces itu luar biasa, yang Pile B ini, tapi banyak kemudahan, banyak pertolongan, dan banyak dibantu oleh orang-orang yang menyayangi dia. Jadi di sini tuh si Pisces Pile B ini punya teman-teman yang baik, mungkin punya saudara yang baik, punya keluarga yang baik. Jadi benar-benar blessings banget ya yang Pile B ini. Even masih dia dalam kondisi belum settle enough, tetapi di saat dia kesulitan ada teman yang membantu. Di saat dia kesulitan ada keluarga yang membantu. Jadi benar-benar dia di tahun 2025 ini banyak karma baik yang dia tuai, let's say kayak gitu ya. Dan di sini ada the anchor. With the anchor at your side, gains interest come into view. If far away, mistakes and unsteady love will face you. Jadi tetap ya, akan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin akan kamu temui ya di dalam kehidupan kamu. Dan mungkin sesuatu yang berhubungan dengan cinta, sesuatu yang berhubungan dengan konflik dengan percintaan pun, dengan asmara di sini masih ada. Mungkin ada beberapa konflik dengan pasangan, dengan orang-orang terkasih di tahun 2025 itu masih ada seperti itu. Dan memang itu adalah sesuatu yang memang harus kamu hadapi. Ini adalah ujian-ujian yang selalu harus kamu hadapi. Mungkin ada keluarga besar, atau di sisi lain memang kamu harus menghadapi lingkungan yang dimana kamu punya keluarga besar di situ, yang masalah itu kayak ada aja dari mereka gitu ya. Even bukan kamu, tapi mungkin dari masa-masa saudara kamu. Di sisi lain ada King of Cups ya. Pisces Pile B ini lebih mature ya, jadi lebih mature, lebih dewasa, kamu lebih balance. Di tahun 2025 kamu lebih tenang, kamu lebih bisa kayak mengendalikan diri kamu, dan kamu lebih memprioritaskan keluarga kamu juga. Jadi kamu tuh lebih dewasa bahwa saat ini fokusnya kepada keluarga, membahagiakan keluarga, jadi gitu. Tahun 2025 benar-benar si Pisces Pile B ini lebih fokus lagi, lebih settle lagi jiwanya, lebih baik lagi ya. Jadi dan ada kesuksesan-kesuksesan yang dia raih. Di sini ada The Chariot. Jadi walaupun ada penyesalan-penyesalan ya. Jadi tahun 2025 itu juga kamu akan mengalami, di sini ada Four of Cups. Ada banyak penyesalan-penyesalan dan juga mungkin ternyata dulu aku tuh salah seperti ini. Jadi banyak sekali ternyata hikmah yang akan terpapar di tahun 2025 untuk bisa yang benar tuh ternyata seperti ini. Pemahaman hidup lagi, knowledge tentang hidup lagi, lesson of life lagi bertambah.
Dan beberapa Pisces sepertinya yang pile B ini ada yang meninggalkan kampung halamannya, ada yang meninggalkan mungkin negaranya, atau ada yang meninggalkan kotanya demi masa depan yang lebih baik lagi. Jadi ada yang akhirnya tuh dia memutuskan untuk tidak stay di tempat tinggalnya karena ya itu tadi untuk masa depan dia. Di sini ada self sabotage ya. Apa sih maksudnya di sini dia? Dan di sini ada Phoenix Rising. Keberuntungan ya. Phoenix itu benar-benar hewan yang menandakan keberuntungan. Rising berarti itu lagi ada, lagi tumbuh atau lagi muncul ya. Tahun 2025 keberuntungan kamu muncul. Yang mungkin kamu rasakan di tahun 2024 kayak struggle-nya wow, lumayan biasa nih yang pile B ya. Jadi di tahun 2024 kamu ujiannya bener-bener nih kamu mengalami sesuatu yang tidak mudah di tahun 2024. Energi kamu benar-benar berat. Tapi tahun 2025 tuh kayak sudah mulai ada buah-buahnya nih. Kamu sudah merasakan hikmahnya. Ujian di tahun 2024 itu ternyata untuk menyiapkan kamu di tahun 2025. Dan sesuatu hal yang membuat kamu tidak baik tuh berangsur kamu perbaiki. Kamu yang kurang baik di tahun 2024 sudah mulai baik. Everything ya, segalanya tentang iman, tentang takwa kalian sesuai dengan agama kalian masing-masing, tentang kalian bisa melihat hidup. Jadi kalian banyak berubah di tahun 2025. Sepertinya di pile B ini banyak bintang-bintang bersinar di setiap hari kalian di tahun 2025. Banyak hal-hal yang baik yang akan kalian dapatkan di tahun 2025 ini. Pencapaian kalian, rezeki kalian, keuangan kalian juga sepertinya semakin baik. So, bagaimanakah keuangan kita ya? Keuangan untuk Pisces. Ada A dan B ya. Again ada A dan B. Kalian pilih A atau B keuangan kalian. Jangan lupa mungkin lebih baik memejamkan mata biar bisa lebih resonate lagi. Oke, saya akan bacakan untuk keuangan pile A, Pisces. Kita ambil 3 kartu. Di sini ada Two of Wands ya. Di sini ada Ten of Cups. Oh sorry, Nine of Cups ya, bukan Ten of Cups. Nine of Cups. Dan di sini ada Page of Wands. Oke, 3 kartu ini menandakan bahwa Two of Wands. Jadi di tahun 2025 ini kamu harus selalu dihadapkan ya dengan pilihan-pilihan untuk mengatur keuangan kamu. Berbelanja dulu atau kewajibannya dulu, selalu dihadapkan seperti itu. Jadi masih selalu kamu harus ingat ya setiap bulan bahwa kamu harus mengatur keuangan kamu dengan baik. Even di sini keuangan kamu masih sangat baik ya. Tahun 2025 ini yang pile A ini keuangannya cukup baik. Yang pile A ini benar-benar keuangannya itu terwujud gitu. Kamu ingin cukup, kamu ingin berlebih, kamu ingin berlimpah, itu terwujud. Jadi yang pile A ini keuangannya cukup bagus ya. Di sini ada Nine of Cups. Jadi wishes come true ya. Jadi fulfillment di sini benar-benar kayak apa ya? Benar-benar kamu bahagia lah. Keuangan kamu tidak perlu khawatir. Yang di tahun 2024 mungkin beda banget gitu ya. Jauh banget. Ternyata di tahun 2025 kayak bisa berubah drastis banget. Si Pisces ini kerjaan juga mudah, semuanya juga mudah, orderan juga banyak. Mungkin yang usaha sendiri, mungkin yang menjadi seorang karyawan juga tiba-tiba kayak dia mungkin punya ibarat kata apa ya, punya terobosan yang bagus sehingga diapresiat mungkin oleh perusahaannya, naik gaji, mungkin dia tambah gaji atau tambah bonus, naik pangkat. Jadi income dia luar biasa. Dan makanya di sini cuman itu tadi ya, harus ada planningnya. Keuangan kamu harus ditata, bener-bener jangan boros ya Pisces ya. Pisces pile A ini cenderung bisa kayak lose control untuk belanja-belanja. Makanya di sini ada Two of Wands, yaitu yang berhubungan dengan choice. Everything untuk belanja-belanja kamu harus memilih dulu nih. Kamu harus benar-benar bijak ya. Dan kamu harus bisa kayak hati kamu juga benar-benar harus kayak menahan diri untuk oke, tahun kemarin aku nggak begini, jadi aku nggak mau mengulangi lagi. Jadi hidup masih terus ya. Jadi kamu harus bisa menabung. Jadi harus menabung dan menabung ya. Sisihkan, jangan lupa, jangan terlalu hura-hura juga. Karena kita tidak tahu next years di mana. Jadi lebih baik kamu amankan keuangan kamu ya untuk pile A. Bagaimana dengan pile B? Pisces pile B tahun 2025.
Oke, di sini ada Four of Cups. Ada Seven of Swords ya. Dan sini ada Queen of Wands. Keuangannya. Oke, hati-hati dalam memanage keuangan. Jangan sampai kamu mengalami penyesalan. Ya, benar-benar kamu harus hati-hati. Bagi yang pile B ini, kamu sudah mulai punya pekerjaan yang baik. Kamu sudah mempunyai ibarat kata ibarat kata income itu sudah mulai bagus setiap bulannya, walaupun belum wow atau belum berat kata belum yang benar-benar banyak banget atau bikin kamu bisa nabung banyak, belum bisa. Memang di sini ya Pisces pile B masih harus pinter-pinter ngatur keuangan. Tapi di 2025 ini juga sebenarnya ada kenaikan gitu ya, ada sesuatu yang bikin lebih ringan daripada tahun 2024. Energi negatif kamu itu berat di tahun 2024 ya. Jadi tahun 2025 ini lebih ringan untuk keuangan kamu. Berarti income itu juga sudah lancar, atau mungkin yang belum punya pekerjaan di tahun kemarin, di tahun 2025 ini sudah punya pekerjaan bagus gitu ya, dan ibarat kata usahanya sudah mulai jalan. Tetapi masih belum yang bisa dibilang bahwa kamu tuh usaha kamu settle belum ya, kalau punya usahanya atau kerjaan kamu masih belum settle belum jadi pegawai tetap, masih baru masuk, seperti masih karyawan, yang harus benar-benar di sini kamu tuh harus pintar-pintar ngatur keuangan ya. Dan hati-hati gitu ya, hati-hati jangan melakukan spekulasi terlalu berlebih. Di tahun 2025 itu akan ada sesuatu yang bikin kamu tuh akhirnya berspekulasi lebih lagi. Jadi kamu mungkin bisa berhutang lebih banyak lagi. Ini harus benar-benar kamu tahan untuk tidak berhutang lebih banyak lagi. Kamu harus bisa menahan diri ya. Jadi jangan sampai kamu salah dalam mengambil keputusan, salah dalam menjalankan keuangan kamu. Jangan terlalu boros ya. Di tahun 2025 ini kamu masih belum yang settle. Kamu masih harus banyak menahan diri ya, Pisces pile B. Kamu harus masih banyak menahan diri di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada Eight of Wands ya. Jadi memang di sini kayak banyak sekali kebutuhan-kebutuhan tuh yang harus kamu selesaiin. Jadi kayak masalah keuangan itu bener-bener kebutuhan tuh tiba-tiba banyak aja, ada aja. Jadi makanya kamu harus pintar memanage keuangan kamu dan harus banyak menahan diri dulu. Di tahun 2025 belum waktunya kamu untuk traveling, atau belum waktunya untuk kamu kayak kemana-mana. Memang harus menahan diri. Kalau kamu pengen punya finansial yang bagus, aman, ya kamu harus menahan diri. Tahun 2025 belum waktunya untuk dirimu traveling, mungkin keliling dunia atau keliling Indonesia, atau aku udah bekerja, aku butuh healing kan selama ini. Oke, butuh healing boleh, tapi kalau kamu sudah finansialnya aman, let's say belum financial freedom tapi income sama cicilan tuh sudah kayak terkendali, setiap bulan tuh ada penghasilan untuk nyicil-nyicil itu untuk semua kebutuhan kamu, itu mungkin boleh, tapi itu pun masih harus hati-hati ya. Kamu harus memikirkan bahwa hidup kamu tuh tidak hanya hari ini aja. Next day, next year, next month kita masih hidup, kamu butuh uang. Ingat bahwa kamu sudah pernah mengalami situasi sangat buruk di dalam keuangan kamu. Jadi lebih baik kamu aman ya. Kamu udah nggak sesek lagi, setiap hari masih ada tabungan, walaupun kamu harus masih hidup dengan pola sederhana ya, seadanya dulu. So, bagaimana dengan karir atau pekerjaan kalian? Jadi di sini dengan pilihan pile A atau pile B, kalian pilih dulu ya untuk karir, pile A atau pile B. Oke. Saya akan bacakan bagaimanakah pile A karir Pisces ya. Di sini ada Seven of Pentacles, ada The Hangman, ada Three of Cups. Nah, di sini ya. Jadi di sini untuk pekerjaan kamu sudah mulai bagus ya. Pekerjaan kamu sudah mulai lancar. Ibarat kata pekerjaan kamu sudah mulai sudah berbeda dengan sebelumnya, yang mungkin kalau yang jualan ketar-ketir pelanggannya nggak begitu ada. Sekarang tahun 2025 pelanggannya sudah mulai ada.
ibarat kata yang beli sudah mulai stay setiap bulan tuh kayak ada, terus setiap hari ada terus nih yang jualan, misalnya yang usaha sendiri. Yang mungkin yang jadi karyawan, ternyata kerjaannya dia lebih bagus sekarang, lebih mapan. Dia mungkin baru aja naik pangkat gitu ya. Jadi tapi di sini ada The Hangman sama Seven of Pentacles ya. The Hangman di sini ibarat kata kamu harus hati-hati karena masih belum ibarat kata tuh kamu tuh belum yang kokoh ya. Jadi pekerjaan kamu tuh belum yang kokoh yang bisa menghasilkan mungkin setiap bulan banyak terus juga. Jadi kamu harus hati-hati. Even pekerjaan kamu sudah semakin baik, keuangannya juga harus hati-hati. Kamu harus memikirkan investasi, mungkin investasi emas gitu ya, beli emas. Jadi ditabung biar nggak kepake nih ya, uangnya setiap bulan harus disisihkan untuk beli emas, disimpan. Itu mungkin itu ya, karena di sini jangan melakukan investasi untuk misalnya yang orang lain pakai ya, itu akan berbahaya untuk keuangan kamu. Jadi lebih baik kamu keep untuk dirimu sendiri. Kamu itu tadi dengan caranya adalah investasi itu tadi, beli emas setiap bulan, nabung. Jadi ya nabungnya itu, jadi harus ada tabungan. Sudah, walaupun kerjaan kamu mulai membaik, tetapi kondisi kamu masih belum baik-baik saja. Kondisi kamu masih belum merdeka ya di sini ya. Jadi masih terjajah dengan mungkin banyak cicilan-cicilan ya, masih berjajar pulau-pulau itu tagihan-tagihan. Jadi kamu harus pintar mengatur keuangan kamu. Jadi pekerjaan kamu sudah lumayan bagus, dan mungkin sebagian dari Pisces Pile A ini dia sudah punya pekerjaan yang sama seperti sebelumnya di tahun 2024 dan hasilnya juga masih sama, cuman memang ada peningkatan di kerjaan kamu, lebih baik, lebih menyenangkan kerja kamu, income-nya lebih menyenangkan, kondisinya juga lebih menyenangkan seperti itu, walaupun kalian masih di kerjaan yang sama ya. Bagaimana dengan Pile B? Pekerjaan atau karir Pisces Pile B. Di sini ada The Sun. Wow, The Sun ya. Di sini ada Five of Wands. Ada The High Priestess. Jadi di pekerjaan kamu nanti di tahun 2025 itu mengalami situasi yang sangat baik. Ya, ada kebaikan, ada peningkatan, ada hal yang sangat menyenangkan. Mungkin kerjaan kamu tuh benar-benar tiba-tiba sangat meningkat, karir kamu bisa melejit, jualan kamu lagi melejit seperti itu. Tapi hati-hati ya, jadi semakin kamu di atas, masalahnya juga akan semakin besar. Ya, kamu akan menghadapi beberapa masalah di dalam pekerjaan kamu di tahun 2025 ini lumayan berat. Ya, di sisi lain kamu meningkat, tetapi ujiannya juga ternyata meningkat. Ya, ada di sisi lain bahwa itu ada sesuatu yang sangat berat yang akan kamu hadapi di awal tahun ya, awal tahun sampai ke pertengahan gitu ya, sampai ke trimester ketiga. Ibarat kata bulan Agustus September ya, Agustus September itu masih kayak pekerjaan kamu dari bulan Februari ya, Januari, Februari itu sampai ke September itu benar-benar energinya berat. Sepertinya akan ada masalah-masalah yang harus dihadapi si Pisces Pile B ini terkait dengan pekerjaannya. Tetapi dari permasalahan yang besar itu biasanya kamu akan lebih handal. Dan di sini ada The High Priestess ya. Spiritual insight ya. Jadi di sini memang apapun yang terjadi kamu harus bisa tetap tenang. Ya, dengan banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Makanya angka 2 di sini bahwa angka balancing antara kesadaran kamu, lahir batin kamu bagaimana untuk bisa tetap mawas diri, tetap tenang walaupun masalah di pekerjaan kamu cukup besar. Jadi jangan sampai kamu jauh sama Tuhan biar kamu tidak blunder. Ya, kenapa? Kamu harus banyakin doa juga. Jadi kamu khususkan mungkin setiap hari ada sedekah untuk pekerjaan kamu biar energi negatifnya tidak begitu tinggi, biar selalu dimudahkan, diberikan keselamatan. Misalnya nih hanya 10.000 per hari setiap mau berangkat kerja gitu ya. Kamu niatkan bahwa semoga ya Tuhan, saya bisa mudah di pekerjaan, lancar semuanya, saya bisa mengerjakan semuanya, saya bisa mendapatkan pencapaian, saya bisa mungkin dari pekerjaan saya bisa keliling dunia, menghasilkan miliaran, bisa. Lakukan mungkin dengan sedekah itu ya. Kalau misalnya orang muslim mungkin sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu memang sangat worth it ya. Karena memang
beberapa banyak orang sih yang sudah melakukan itu dan memang worth it. Dan alhamdulillah saya juga melakukan itu gitu ya. Sangat worth it sih. Jadi kalau mungkin agama lain anggap aja setiap pagi gitu ya, mau berangkat, biarkan apa, dengan sedekah setiap hari berapapun itu kamu niatkan, entah 5.000 kamu korbankan, ini seperti kamu minta sama Tuhan sesuatu, kayak kamu minta bonus ya. Di setiap hari itu kita sudah menjalani takdir kita, kehidupan kita. Tetapi untuk bisa punya takdir yang baik, punya keberuntungan, ini apa? Kita harus melakukan sesuatu yang lebih ya. Di setiap hari itu Tuhan sudah ngasih rezeki kita, kemudian kita ada kesulitan, kita bagaimana cara mengasih, sudah dikasih satu paket sih. Biar kita punya paket bonus apa nih? Kita harus do something yang lebih, yang tidak seperti biasa, yang mungkin tidak orang lain, tidak umum lakukan. Jadi kalau ingin ada sesuatu yang lebih dari hidup kamu, lakukan sesuatu juga yang beda dengan orang lain. Jadi pagi kamu niatkan pekerjaan, karena di sini ada the high prestige, jadi saya bicara tentang spiritual ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan spirit guides ya, mungkin biar berkah, biar kalian selalu ada spirit guidesnya. Spirit guide itu apa sih sebenarnya? Spirit guide itu bisa memang seseorang atau energi yang dikirim Tuhan untuk menjaga kita. Jadi orang itu sudah ada sebenarnya energi-energi positif setiap hari. Ya, sudah aja dari lahir itu kita punya energi positif, yaitu sesuatu hal yang menjaga energi kita untuk tetap baik. Tapi karena kita setiap hari melakukan dosa yang tidak terasa, mungkin si spirit guide ini, sesuatu yang baik ini terkadang berkurang. Menjauh lah, agak menjauh. Biasanya deket nih ya di samping, karena kita lupa nih atau kita lalai nih beberapa saat ibadahnya, lalai apa kita melakukan dosa, mereka akhirnya menjaga jarak kepada kita. Nah, biar kita stay dengan spirit guide kita yang menjaga kita dengan energi positifnya, yaitu dengan sedekah itu tadi. Maka itu untuk mendekatkan, menghapus space ya, spasi itu, menghapus jarak antara kita dengan dia, biar dia selalu dekat sama kita, biar keberkahan, keberuntungan selalu mengalir pada kita. So itu ya, untuk pekerjaan sangat bagus, tapi ingat ujian kamu juga luar biasa di tahun 2025. So, bagaimanakah pesan semesta? Again, pile A dan pile B. Pisces pile A, Pisces pile B untuk pesan semesta. Kalian pikir, kalian tenangkan, pilih dulu. Oke, saya akan bacakan untuk pesan semesta pile A. Saya shuffle dulu untuk Pisces pile A, pesan semestanya. Oke, di sini ada proceeding softly. My inner power grows in moment of quietude. Ya, kita lihat. My inner power grows in moments of quietude ya. Kita lihat lagi untuk satu oracle card-nya. Meditate ya. Jadi relate ya. Ini tadi berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam diri kamu itu harus kamu tumbuhkan, dan memang kamu harus menumbuhkan itu di tahun 2025 ini, yaitu tadi seperti bagaimana agar saya ceritakan tadi di Pisces pile B di karirnya, bahwa untuk menjaga energi positif kita tetap blooming, tetap mekar, tetap ibarat kata bersinar, tetap shining, energi kita tetap, aura kita tetap terpancar. Itu bagaimana di sana ada meditate. Meditate itu apa? Ya, pasti kan juga sudah paham bahwa meditasi berhubungan dengan kita bagaimana caranya membersihkan diri kita, membuang sampah-sampah kita, dengan cara mungkin meminta maaf kepada Tuhan, meminta maaf kepada diri kita, berterima kasih kepada diri kita. Di dalam setiap hari bahwa kamu sudah menemaniku, kamu sudah membuat aku bertahan, kamu sudah terima kasih for everything ya, yang sudah dikasih ke Tuhan sama kamu. Dan di tahun 2025 pokoknya intinya bagaimana kamu bisa kayak menjadi pribadi yang lebih cool, lebih calm, lebih tenang, dan banyak-banyakin diri kamu untuk lebih mendekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta. Kenapa? Biar energi kamu tetap terjaga. Makanya di setiap hari itu, di semua agama pasti disarankan ada doa in every day ya. Di setiap hari itu pasti harus ada doa. Kalau Muslim 5 waktu yang wajib kayak gitu contohnya. Kenapa? Untuk menjaga energi kita. Ya, energi kita biar tetap baik. Kita tuh pada saat menjaga doa kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, itu seperti kita menjaga energi kita untuk terikat pada akar.
ada akar kehidupan kita. Akar kehidupan kita yang dikasih adalah iman dan takwa, atau ibarat kata akar itu adalah itu tadi sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan keimanan, ya. Jadi di situ kalau kamu misalnya sudah tidak lama tidak berdoa, sudah lama kamu meninggalkan ibadah kamu, dan kamu sudah lama kehilangan arah, ya karena kamu sudah lama juga kamu tidak memegang akar itu. Sebuah pohon bisa berdiri karena akarnya cukup kuat. Jadi walaupun diterpa angin begitu besar, ya, begitu besar dan begitu luar biasa, dia akan tetap kuat karena akarnya sangat kuat dan besar. Makanya kita butuh untuk hidup kita biar akar kita kuat. Itu apa? Itulah ada iman, keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada hidup kita bahwa kita bisa baik, kita akan selalu baik, kita selalu dilindungi. Dan kita harus selalu berbuat baik juga. Untuk apa? Berbuat baik itu seperti kamu menyirami akar itu biar tetap tumbuh dengan baik. Jangan sampai kita berbuat jahat, berarti kita sama sekali mengotori pohon kita dengan ulat, dengan hama. Jadi itu adalah sebuah filosofi kehidupan, ya. Sebuah pohon, hidup kita ibarat kata pohon kehidupan seperti pohon, ya. Jadi kalau kita ingin baik terus, jadi peliharalah akar kita, kuatkanlah iman kita terus biar akar kita benar-benar kuat, kokoh. Jadi walaupun kita diterpa ujian sangat besar, kita tetap berdiri tegak. Walaupun anginnya segede topan badai gitu, ya. Benar-benar angin puting beliung, let's say kayak gitu. Tapi karena akar kamu begitu kuat, keimanan kamu begitu kuat, dan kamu tuh selalu pegangnya kepada Tuhan, makanya everything is baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja dan gak akan kamu runtuh, dan kamu akan semakin kuat, ya. Jadi ini pesannya untuk Pisces Pile A. Bagaimanakah untuk Pisces Pile B? Kita lihat ya, Pisces Pile B. Opening to love, ya. Di sini ada my heart is open. Sepertinya ini bisa berlaku untuk yang single, berlaku untuk yang habis kena sakit hati, atau habis mungkin kamu ditinggalkan oleh seseorang yang terkasih di dalam hidup kamu, seseorang yang kamu cintai. Sudah waktunya di tahun 2025 mungkin kamu menerima cinta yang baru. Sudah waktunya kamu move on, ya. Sudah waktunya, di sini ada action. Sudah waktunya kamu ibarat kata membuka diri kamu untuk bisa membuka banyak hal tentang kehidupan kamu. Kamu sudah mulai berjalan di kehidupan baru. Memang ada sesuatu hal yang dimana di pile B ini mungkin habis kehilangan seseorang, habis kehilangan sesuatu yang berarti di dalam hidupnya. Jadi pesan semesta di sini bahwa oke, itu tadi ya, opening to love. My heart is open. Jadi sudah waktunya kamu menerima jika ada seseorang yang mencintai kamu di tahun 2024 nanti, yang mau mungkin menemani hidup kamu, mungkin kamu harus terima. Jadi mungkin kamu di situ akhirnya kamu bisa juga, ya, kamu harus mencintai diri kamu. Kamu butuh seseorang loh. Kamu butuh seseorang yang mungkin menanyakan kabar, yang menanyakan kamu sudah makan belum, yang menanyakan mungkin bagaimana tidur kamu, bagaimana hidup kamu baik-baik saja kah? Kita manusia makhluk sosial, kita butuh seseorang yang memperhatikan kita. Kita butuh kehangatan itu. Jadi sudah waktunya di tahun 2025, jika kamu memang seseorang selama ini single, bisa duda, bisa janda, ya. Jadi sudah waktunya memang kamu merasakan bahwa kamu butuh seseorang yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak banyak bercerita di setiap hari. Seenggak-enggaknya bisa diajak untuk melihat banyak hal, merenungkan banyak hal, diskusi. Butuh itu, ya. Nah, akhirnya di tahun 2022 sepertinya akan datang seseorang yang bikin kamu jatuh cinta dan bisa membuka hati kamu. Sepertinya single ini akan mendapatkan sesuatu, yaitu tadi yang dia nanti-nanti, yang seolah-olah dulu di masa lalu kayak nggak ada deh orang yang seperti mantanku. Orang yang seperti ini kayak sulit banget. Pada saat kamu bilang seperti itu juga akan sulit. Jadi semuanya tergantung mindset kamu, ya. Kamu bilang bahwa akan ada orang yang lebih baik yang mau dikasih Tuhan untukku. Di tahun 2025 ini aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik semuanya, lebih mengerti aku dan lebih menyayangi aku, lebih tulus padaku, dan lebih semuanya. Pasti ada orang seperti itu. Jadi selalu dalamkan di setiap hari bahwa dari cara berpikir kita itu akan membuka energi, dan energi itu akan mempertemukan kita pada seseorang itu, ya, seperti itu. Jadi your mindset is your destiny.
Jadi takdir kamu itu tergantung pada mindset kamu juga ya. Oke. Bagaimanakah asmara yang single? Ada pile A, ada pile B. Oke, kalian pilih. Ada pile A, ada pile B. Oke, saya bacakan untuk asmara yang single pile A. Di sini ada King of a Rose ya. Kita lihat. Di sini ada happiness. Jadi yang pile A sepertinya tahun 2025 ini yang single akan bertemu dengan seseorang. Kayaknya yang single bisa lagi akan berkeluarga, punya suami, punya istri. Jadi atau punya pacar ya. Jadi tahun 2025 ini benar-benar tahun dimana kamu sudah tidak lonely lagi. Kamu sudah happy ya. Di sini ada happiness. Ada seseorang yang datang benar-benar memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan terhadap kamu. Tahun 2025 ini benar-benar single pile A ini benar-benar berbunga-bunga ya, benar-benar bahagia. Amin, semoga ini bisa resonate ke kalian. Dan bagaimanakah asmara yang pile B? Di sini ada Seven of a Rose ya. Ada insecurity. Memang lagi kayak merasa kayak kamu tuh ada sesuatu yang bikin kamu sangat trauma ya. Kamu juga kayak tidak yakin bahwa masih ada seseorang yang akan datang kepadaku, atau seseorang yang baik, seseorang yang mungkin jodoh yang baik untuk, atau seseorang yang bisa mencintai aku apa adanya, yang tulus, seseorang yang baik itu apakah ada. Jadi ada sesuatu yang memang insecure itu ada benar-benar tinggi pada Pisces pile B ini yang single. Di sini ada balance. Kenapa ada balance ya? Jadi diingatkan bahwa yang single pile B ini kamu harus bisa menyeimbangkan antara kesadaran kamu, antara hati kamu dengan pola pikir kamu, cara berpikir kamu itu harus benar-benar di sini ditata ulang, diatur bahwa jangan terlalu insecure. Insecure itu juga akan ngeblok diri kamu ya, ngeblok diri kamu, malah menutup diri kamu. Tapi kamu harus selalu open ya, selalu open untuk sesuatu hal yang tidak masuk akal. Contohnya kenapa? Mungkin si pile B ini habis mengalami pengkhianatan atau habis mengalami situasi di mana dia sangat dikecewakan oleh seseorang. Ya, nah di sini akhirnya kamu kayak nggak punya, ada trust issue yang nggak kerasa itu ada pada diri kamu. Jadi kayak sulit percaya bahkan ada orang yang baik untuk kamu atau tulus. Nah ini adalah ujian kamu ya. Ini yang memang harus dipecahkan bahwa kamu harus punya keyakinan tetap. Seburuk-buruknya kamu, sesedih-sedihnya kamu, seterpuruknya kamu, atau sesakit-sakitnya kamu, habis kamu alami itu benar-benar hal yang sangat luar biasa buruk. Tapi jangan pernah menyerah untuk yakin bahwa akan ada seseorang yang baik. Ada seseorang yang bisa mengerti kamu, seseorang memahami jiwa kamu yang dikirim Tuhan untuk kamu. Jadi teruslah percaya dengan gigih, teruslah percaya dengan pantang menyerah ya. Jangan sampai kamu menyerah untuk percaya, jangan sampai kamu menyerah untuk yakin bahwa ada seseorang yang baik, ada seseorang menyayangiku dengan tulus, dan Tuhan pasti akan mengirimkan itu ya. Jadi hidup itu tidak yang kamu bilang kayaknya aku apes banget nih sama jodoh, sama seseorang, gini mulu. Nah ini coba, ini jangan sampai kamu bilang kepada dirimu kamu apes atau kamu selalu gagal. Tidak. Kalau gagal berulang kali itu bukan berarti kamu tuh mau gagal terus, tidak. Gagal berulang kali itu karena kamu di situ juga diuji. Apakah kamu mudah menyerah, ataukah kamu akan stuck di situ, berhenti di situ, ataukah kamu punya keyakinan bahwa hidup nggak mungkin jelek terus, hidup nggak mungkin sedih terus, hidup pasti akan ada bahagia. Pasti kamu akan menemukan seseorang yang bisa bikin kamu bahagia. Hidup di dunia ya, satu kali. Masa sih kita nggak bisa bahagia, rugi dong. Nah itu ya. Jadi benar-benar mindset kamu harus rubah. Bahwa akan ada seseorang yang dikasih sama Tuhan kepadaku tahun 2025 sebagai menjadi penyeimbang dan penyejuk hatiku, pembahagia hatiku gitu ya. Jadi itu. Jadi intinya pada saat mindset kamu berubah, maka energi positif itu juga akan datang. Ya, di sini ada spark of life ya. Ada Ace of Bowls ya. Jadi di sini memang akan ada kesempatan itu. Akan ada peluang itu datang kepada kamu pada saat kamu tidak menutup
diri, tidak menutup diri untuk melihat lebih jauh lagi, tidak menutup diri untuk tidak untuk yakin gitu ya. Jadi bahwa kamu harus tetap yakin akan ada seseorang yang baik untuk diri kamu, karena kamu juga sudah terlalu banyak berbuat baik juga. Dan mungkin kamu baru-baru ini baru disakiti oleh seseorang, berarti habis ini kamu akan mendapatkan orang yang sangat baik. Biasanya itu kebalikan ya, karena hidup selalu begitu, susah senang susah senang. Jadi kalau kamu habis sakit, berarti habis ini kamu akan bahagia ya. Tahun 2025 kamu harus mengubah mindset di awal tahun, biar tahun 2025 juga kamu bisa berbeda dengan tahun 2024, lebih happy, lebih semuanya ya. Bagaimanakah yang berpacaran? Ya, yang berpacaran ada pile A dan pile B ya. Ingat ada di timestamp, kalian tinggal pencet. Di situ sudah ada berpacaran pile A atau pile B, kalian tinggal pencet di situ. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah yang berpacaran pile A. Di sini ada Six of Stones ya, yang berpacaran. The Forest Lovers. Di sini ada Six of Stones dan ada The Forest Lovers. Exploitation. Yang berpacaran mengalami situasi yang sangat berat sebenarnya. Hubungan kalian itu sebenarnya hubungannya, kalau aku merasakan yang pile A ini, energi negatifnya lebih tinggi. Tetapi si pile A ini lebih memilih untuk tetap bertahan karena begitu sayangnya dengan pacarnya, begitu cintanya dengan kekasihnya ini ya. Jadi kayak sedikit banyak bisa saya bilang bahwa di sini ada the ancestor ya. Kamu mungkin agak bucin gitu ya, dan kamu merasa bahwa ya aku nggak bisa berpisah dengan orang karena aku terlalu cinta. Sebenarnya ini adalah kamu kurang rasional terhadap hidup kamu. Jadi kamu tuh harus bisa rasional, kamu harus bisa berpikir jernih biar kamu tidak merugi, kamu tidak menyesal nanti ke depannya. Jadi pada saat kamu mengalami situasi yang tidak baik, di sini ada the hermit ya. Di sini adalah saran dimana bahwa kamu lebih baik sendiri daripada kamu mempunyai pacar tetapi merugikan kamu, membuat kamu menderita. Kamu seorang manusia yang perlu dihargai, seorang manusia yang perlu diperlakukan dengan baik ya. Jadi ibarat bunga, kamu harusnya semakin mekar, semakin mewangi, tidak semakin layu. Harusnya kamu punya pacar semakin bahagia, semakin bersinar, semakin cantik, semakin cakep, tidak semakin seperti ini. Jadi jangan biarkan kamu merugi. Di sini the hermit ya, di ancestor di sini diisyaratkan bahwa kamu lebih baik sendiri. Di tahun 2025 kamu harus berpikir bahwa kamu ingin rugi atau untung di dalam kehidupan ini. Kamu hidup hanya satu kali, jangan sampai kamu menyesal nantinya dengan pilihan kamu ini. So, bagaimana berpacaran untuk pile B? Yang berpacaran untuk pile B. Ada Nine of Eros ya, ada Nine of Wands. Ada the Green Man atau the Magician ya. Di sini ada Four of Cups. Yang pile B juga merasa seperti itu. Pile B, dipisah pile B ini merasa kayak di tahun 2025 ini kamu merasakan kayak banyak sekali yang harus kamu renungkan, banyak sekali yang harus kamu pikirkan. Kamu sudah bertahan begitu lama, kamu berhubungan begitu lama, tetapi di titik ini kamu merasa kayak capek. Kamu merasa putus asa banget di tahun 2025 ini dengan hubungan kamu. Kamu merasa sudah melakukan banyak hal, tapi kok jatuhnya kamu yang semakin sedih. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya di sini ada Four of Bowls ya, Four of Wands. Jadi di tengah-tengah mungkin kamu sangat bersedih atau di tengah-tengah kamu sangat putus asa dengan hubungan kamu, ternyata ada sebuah perbaikan atau ada sebuah peningkatan di dalam hubungan kamu yang bikin kamu sangat bahagia di sini ya. Di sini mungkin bisa jadi tiba-tiba pacar kamu itu tiba-tiba ngelamar kamu, atau tiba-tiba kamu menikah dengan pacar kamu tiba-tiba serius ya dengan kekasih kamu. Jadi di sini memang sudah agak sedikit putus asa, agak sedikit insecure. Kenapa sih pacarku nggak serius? Ternyata di tahun 2025 ini sepertinya yang berpacaran Pisces pile B ini hubungannya semakin bagus ya. Jadi di tengah-tengah kamu putus asa, di tengah banyak masalah, ternyata semakin mengerucutkan bahwa ternyata kamu menentukan pilihan itu kepada pacar kamu. Nah, tetapi ya, di sini again, kalau kamu ragu jangan kamu lakukan.
Jadi jangan terlalu hanya karena kamu sudah berhubungan lama, pacaran lama, tetapi pada saat kamu mau menikah nanti, misalnya kamu hubungan kamu mau serius, ternyata hati kecil kamu bilang kamu ragu, kalau bisa ya sudah, dengarkan hati nurani kamu. Di sini poinnya adalah dengarkan hati nurani kamu. Kalau kamu rasa hubungan kamu ini meragukan dan tidak membuat kamu yakin, jangan kamu lakukan. Bagaimana yang menikah ya? Di sini ada pile A dan pile B. Pisces, pile A dan pile B yang menikah. Kalian pilih ya. Oke, saya bacakan bagaimana yang married, pile A, Pisces ya. Oke, di sini ada Nine of Stones ya. Ada Nine of Stones. Di sini ada Page of Stones ya. Ada two of Boards ya, Two of Boards dan ada Decision. Di tahun 2025 ini, hubungan Pisces yang menikah ini mengalami kondisi bahwa bagaimana kalian menyatukan visi misi kalian. Di tahun 2025 adalah masih dengan penyatuan visi misi, masih dengan penyatuan pemahaman antara kalian berdua itu masih proses banget, proses untuk saling mengenal satu sama lain. Even kalian sudah menikah cukup lama, tetapi ternyata masih harus banyak belajar, masih banyak belajar dengan hubungan kalian. Komunikasinya harus benar-benar diperbaiki ya, quality time-nya benar-benar mungkin komunikasi kalian tuh harus benar-benar diperbaiki di sini. Aku merasakan banyak sekali yang sebenarnya perlu dibicarakan. Dan Pisces ini juga ingin mengutarakan sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kurang nyaman, kurang membuat nyaman itu terhadap pasangan. Kamu harus mengutarakan. Di sini ada abundance, ada Six of Bows ya. Jadi memang banyak sekali ya. Jadi aku merasakan Pisces yang pile A ini yang married lebih kayak sudah ada komunikasinya sudah naik grade. Di tahun 2025 kalian lebih comfort untuk ngobrol. Si Pisces juga lebih mudah mengutarakan isi hatinya, lebih enak komunikasinya, dan sepertinya juga kondisi kondisi kehidupan kalian juga lebih mulai meningkat karena komunikasi kalian terjalin baik, terjalin epic, lebih erat, lebih saling percayanya, dan lebih kalian lebih banyak deep talk-nya dan lebih mudah komunikasinya, akhirnya energinya juga akan bagus, semuanya kayak lebih bagus, lebih terbuka semuanya. Di tahun 2025 ini meski kondisi kalian masih ya sometimes mungkin kamu masih menghadapi ujian-ujian bersama yang kalian tidak tahu nanti gimana endingnya, tapi di sini di tahun 2025 ini Pisces pile A ini lagi kayak mengkondisikan bahwa mereka harus yakin dengan mereka harus bertanggung jawab dan sama-sama bagaimana caranya percaya bahwa pernikahan ini membawa berkah, pernikahan ini ternyata akan menyatukan kalian sampai ke jannah, sampai ke surga misalnya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bahwa kalian tidak salah mengambil keputusan dan tidak ada salah dengan takdir kalian. Yang mungkin perlu diperbaiki adalah bagaimana cara kalian berpikir lagi-lagi ya, cara kalian berpikir berdua. Jadi harus memang open terus. Ya, karena aku rasakan pile A ini lebih bagus sih, komunikasinya lebih bagus sehingga rezekinya juga lebih mudah sepertinya. Ada peningkatan di dunia pekerjaan pasangan Pisces ini. Bagaimana yang menikah yang pile B? Oke, di sini ada the foundation of life. Yang pile B ini di tahun 2025 ini di sini ada Swan ya. Mereka benar-benar bisa kayak salingnya itu lebih, mereka lebih saling menyayanginya juga lebih dengan pasangannya, dan mereka benar-benar kayak menemukan bahwa ternyata di pernikahan ini tuh aku menemukan bahwa hidupku lebih berarti, hidupku lebih baik, aku lebih dewasa semuanya, dan aku lebih bijaksana. Jadi di tahun 2025 ini yang married, Pisces yang married tuh ada peningkatan ya tentang cara berpikirnya mereka lebih bahagia, mereka lebih tenang di sini, lebih bisa kayak ngobrol. Dan di sini ada Seven of Bows ya, ada di sini ada clearance. Banyak sekali yang diperbaiki. Tahun 2025 sepertinya untuk Pisces ini dengan pasangan yang menikah memang banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki, dan ada banyak perbaikan yang bisa diperbaiki di tahun 2025 sehingga pernikahan mereka tuh semakin baik. Rizkinya juga semakin baik, semuanya semakin baik, dan balance ya, lebih balance, lebih seimbang. Mereka kayak
mulai keseimbangannya mulai terjaga. Jadi sudah cekcok-cekcok itu sudah jarang sekali. Mereka sudah mulai sependapat terus, mulai sevisi misi, dan ibarat kata mereka mulai sejalan. Jadi benar-benar fokus, sehingga kehidupan kalian bisa lebih fokus, lebih komunikasinya juga terjalin cukup epic. Jadi di tahun 2025 ini yang bagi yang menikah kayak semuanya mudah, rezekinya dimudahkan, walaupun masih ujian masih berat ya, masih ada, tapi karena kalian sudah lebih baik ya cara berpikirnya, cara menangkapnya, cara mengerti hidup, akhirnya kalian bisa lebih mudah untuk mengatasi semua masalah-masalah itu. Jadi tidak yang dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit emosi, tidak. Kalian bisa lebih tenang, salingnya juga luar biasa. Sepertinya secara spiritual pun Pisces yang pile B ini meningkat ya. Oke, bagaimanakah untuk kesehatan? Ada pile A dan pile B. Kesehatan pile A dan pile B. Oke, saya akan bacakan kesehatan untuk pile A. Kesehatan yang pile A tahun 2025 Pisces. Kesehatannya memang energi negatif kamu cukup tinggi, kamu mudah sakit, kamu mudah lelah, kamu mudah capek banget. Jadi kamu harus bisa jaga kondisi, perbanyak minum air putih, dan makan seratnya juga dibanyakin karena yang punya ambeien ini bahaya banget. Di tahun 2025 energi negatif itu di daerah pinggang sama daerah pantat, sama kaki. Dan rawan kena sakit sama kepala ya. Jadi sering sakit, itu energi negatif kamu di situ. Dan warna yang baik warna hijau sama pink sama gold. Jangan memakai warna merah karena merah ini benar-benar energi negatifnya tinggi untuk kalian di tahun 2025. Angka yang bagus adalah angka 3, angka 8, angka 28 ya, angka 23 itu juga bagus. Ya, bagaimanakah untuk kesehatan pile B? Kesehatan pile B berimbang ya, energi negatif sama positifnya berimbang, tidak tinggi, tidak rendah. Jadi kamu bisa kayak mudah sakit juga, kamu juga tetap sehat. Tapi di sini kalau misalnya kalian bisa seimbang, maksudnya dijaga makannya, jangan sampai telat makan intinya yang pile B ini, karena rawan kena tipe sesuatu yang berhubungan energi negatif yang berhubungan dengan perut dan ususnya ini benar-benar energi negatifnya tinggi untuk Pisces pile B. Jadi jangan sampai kena hujan ya. Kalau bisa mungkin istirahatnya dicukupin, dan jangan terlalu lelah dan capek, dan olahraganya mungkin diseimbangkan. Di tahun 2025 sebenarnya mostly bisa sehat, tapi kalau kamu bisa telat makan, ini akan bisa mudah sakit. Dan energi negatif ingat itu di daerah limpa gitu ya, di daerah empedu, daerah lambung sama usus itu energi negatifnya tinggi banget, sama di daerah pinggang belakang sebelah kanan itu energi negatifnya tinggi, sama kiri sih ya, pinggang sih lebih mudah sakit ya. Jadi banyakin air putih. Warna yang baik adalah warna putih, warna biru laut, warna yang bening-bening ya, yang bersih-bersih. Jadi kayak biru laut, hijau yang muda, yang soft. Jadi yang warna bersih-bersih lah. Biru laut, pink misalnya, atau coklat yang soft seperti itu. Warna yang soft-soft bagus banget untuk Pisces pile B ini. Yang tidak baik adalah warna hitam, menaikkan energi negatif kamu ya. Dan tanggal yang baik untuk Pisces pile B atau angka yang baik ya untuk kamu di tahun 2025 adalah angka 3, angka 23 sama angka 7. Angka 7, angka 27. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat tahun baru, tahun 2025. Semoga kalian selalu dimudahkan dan selalu diberikan kebahagiaan di tahun 2025. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.